Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu baik dan sehat sekali. Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Ibu nanti. Baik Ibu. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita nanti akan melakukan percakapan praobservasi sebagai awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran. Agar lebih baik nantinya percaya diri sehingga mendapatkan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya ya Bu. Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah yang pertama, agar peserta didik itu mampu mengetahui arti dari pengertian bullying. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi penyebab dari bullying itu apa. Terus menunjukkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari bullying sehingga nanti mereka mampu menjelaskan cara mencegah dan melawan bullying. Baik Bu, jadi ada dua tujuan ya Ibu yang ingin Ibu capai. Ya. Dalam menuangkan gagasan di pembelajaran BK. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan ketika observasi nanti. Ya. Untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu di budaya positifnya dan kompetensi sosial emosional siswa. Jadi pengetahuan siswa dapat mengetahui bagaimana cara memahami tentang pengertian dan dampak dari bullying sehingga mereka mampu mencegah dan melawan bullying itu sendiri, Bu. Baik Bu Endah. Area yang Ibu ingin kembangkan tadi tentang budaya positif ya, sama kesadaran sosial emosional ya Bu. Saya ingin juga mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, serta model pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan juga melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah model experiential learning. Metodenya yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu Endah. Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian Ibu juga akan melakukan pengelompokan ya dengan siswa, kemudian menggunakan model pembelajaran experiential learning-nya ya, kemudian diskusi kelompok Ibu juga lakukan. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Di sini saya menggunakan medianya PPT, kemudian LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa dan menggunakan HP. Oke, baik Bu. Kira-kira nih kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini? Hari apa? Kemudian kelas berapa dan jam keberapa? Saya akan lakukan insya Allah hari Kamis, kelas 8D dan di jam ketiga. Baik Bu. Kelas 8D, ya. Kemudian jam ketiga, baik Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu nanti. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan melakukan catatan-catatan
hal-hal apa saja yang nanti terjadi di dalam kelas Ibu ya. Ya, baik. Nanti setelah itu kita juga akan melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan terakhir ya Bu setelah observasi, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Oh iya, baik Ibu. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini apa? Setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan, serta apa yang harus saya persiapkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya, melakukan percakapan praobservasi. Sampai bertemu nanti ya Bu. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Rehan pimpin doa ya. Oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian di dalam kelas. Siapa ini yang tidak hadir hari ini? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Siapa ini? Muhammad Rizky. Kemana dia? Nggak ada izin. Kemarin hadir ya? Oh, kemarin hadir. Semoga besok dia rajin ke sekolah ya. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu ingin memberikan kesepakatan kelas dulu ya. Jadi harapan Ibu sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kalau ada teman yang memberikan pertanyaan, kalian didengarkan dan dihargai. Bisa? Bisa. Kemudian pada saat proses pembelajaran berlangsung, bisa nggak kalian mendengarkan secara seksama? Jadi tidak sibuk dengan diri sendiri. Bisa? Bisa. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bully. Stop perundungan atau bully. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu bully? Bully, perundungan. Ada yang tahu? Menurut pemahaman kalian? Oke, apa itu bully? Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan materi bahwa bullying itu perbuatan jahat yang bisa membuat orang lain sakit hati dan sedih dan berdampak negatif. Oke, jadi bully itu adalah perbuatan yang membuat seorang menjadi sakit hati. Contohnya apa? Memukul. Apa lagi? Mengolok. Apa lagi? Mengancam. Memojokkan. Betul, itu adalah contoh-contoh dari bully. Kalau di kelas ini ada yang pernah merasa, Bu, saya nggak nyaman di dalam kelas. Ada yang pernah merasa seperti itu? Nggak ada? Alhamdulillah.
Ya, semoga di dalam kelas ini semuanya anak-anak baik ya, tidak pernah melakukan pembulian. Nah, ya. Selanjutnya sebelum memulai, Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi tujuan layanan ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan bentuk dari bully. Apa sih pengertian bully itu? Kemudian bentuk-bentuknya itu apa saja? Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab dari bully. Ya, pasti ada alasan kenapa dia melakukan pembulian. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan dampak yang ditimbulkan akibat dari bullying. Selanjutnya, peserta didik dapat menolak perilaku dari bully. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan perilaku, bagaimana cara mencegah dan melawan pembulian. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Di sini ada ice breaking. Caranya dengan menyebutkan warna, bukan tulisan. Ya, mungkin dari guru lain pernah dilakukan seperti ini ya. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Oke, contohnya kuning dibaca hitam. Tulisannya kuning, warnanya tapi hitam. Are you ready? Oke. Nih. Merah, kuning, hijau, ungu, biru, hitam, ungu, biru. Oke, sekarang level sedangnya. Apa ini? Ungu, merah, biru, abu-abu, ungu, oren. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah masih konsentrasi ya, karena mungkin masih pagi jadi masih segar ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian kalau dibully? Sakit hati pastinya ya. Terus menurut kalian bully itu pantas nggak dilakukan di lingkungan sekolah? Selain di sekolah, biasanya pembulian terjadi di mana? Di luar sekolah juga bisa ya. Bisa di rumah. Di mana? Di kantin atau di tempat-tempat umum. Itu pembulian bisa saja terjadi. Sekarang perhatikan materi dari Ibu. Stop bullying, stop perundungan atau bully. Sekarang simak dulu video dari Ibu. Nih, siapa yang suka nih? Pernah dengar temannya menyebutkan kata gendut, jelek. Itu korbannya. Ada kekerasan lewat dunia maya ya. Sekarang banyak sekali kejadiannya. Dampaknya salah satunya dampak mental. Kemudian pelaku mendapatkan sanksi dari orang tua bahkan pihak berwajib.
bisa masuk penjara apabila terlalu berlebihan. Ini dampak yang ditimbulkan bagi korban. Stop bully. Oke. Jadi sudah lihat ya, bully itu apa? Ini ya, pengertian dari bully. Setelah melihat video tadi, kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bully. Jadi bully itu apa artinya? Bisa dibaca, Rosidah, bacakan apa pengertian dari bully? Bully atau perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial. Di dunia nyata maupun di dunia maya, baik dilakukan oleh perorangan atau berkelompok, bertujuan untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Oke, benar. Jadi bully itu perilaku pasti yang tidak menyenangkan. Siapa yang senang dibully? Ibu yakin tidak ada yang senang dibully. Nah, bully ini bisa dapat berupa bentuk verbal, kata-kata, kemudian apa lagi? Fisik, kemudian ada bully sosial, terus ada bully apa lagi? Cyber bullying. Oke. Dan biasanya dilakukan di dunia nyata, juga di dunia maya. Dan dilakukan perorangan atau berkelompok, ya. Tujuannya apa? Membuat korban menjadi merasa takut, tidak nyaman, akhirnya mempengaruhi psikis dan fisik dari korban, ya. Nah, bully ini ada melibatkan 3 pihak. Yang pertama itu ada pasti pelakunya. Pelakunya itu yang menyebabkan karena merasa ingin berkuasa, merasa hebat, ya, atau mungkin ada trauma di masa lalu, akhirnya dia melakukan pembalasan. Nah, itu. Kemudian ada korban. Korban biasanya orang-orang yang terlihat kurang memiliki percaya diri, ya. Itu biasanya lebih mudah sekali ya untuk dilakukan pembulian. Kemudian yang ketiga ada namanya bystanders. Apa itu bystanders? Saksi. Nah, bystanders di sini itu saksi yang tidak melakukan apapun, tidak berusaha untuk melerai, tapi hanya sebagai penonton. Itu namanya bystanders. Apa saja yang termasuk dari bully? Yang ibu katakan tadi ada bully fisik. Contohnya memukul, menendang, mencubit, betul. Nah, mencakar, ya. Bahkan ada yang pembulian itu melakukan pelecehan seksual, ya, atau segala bentuk kekerasan yang melibatkan fisik. Yang kedua ada bully verbal, yaitu bully berupa ucapan atau perkataan. Contohnya fitnah, mengancam, betul. Apalagi? Merendahkan, betul. Mempermalukan. Atau sekarang ini ibu perhatikan ada yang menyebut nama temannya
dengan sebutan nama orang tua. Bahkan lebih parahnya memanggil nama temannya dengan sebutan hewan. Padahal kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, kenapa kita disama-samakan dengan hewan? Oke. Kemudian yang ketiga, ada namanya bully sosial. Nah, apa itu bully sosial? Contohnya mengabaikan, mengucilkan, mencibir. Nah, biasanya kalau mengasingkan. Itu biasanya kalau bully sosial itu kebanyakan dari kaum Hawa. Kenapa? Karena yang perempuan-perempuan ini biasanya suka membuat circle-circle kecil di dalam kelas. Akhirnya ada yang merasa, kok aku nggak diajak? Dia merasa dikucilkan. Pada saat pembagian kelompok, nggak diajak dia. Nah, dia merasa dikucilkan. Itu termasuk pembulian loh ya. Yang keempat ada namanya cyberbully. Cyberbully ini terjadi di dunia maya. Betul ya. Jadi yang punya medsos biasanya ada yang suka mengolok, menghina. Bahkan dia menggunakan akun palsu. Ya kan? Akun palsu. Jadi tidak terdeteksi siapa pemiliknya. Nah, penyebab seseorang melakukan bully. Yang pertama, dia ingin terlihat hebat. Kemudian pernah menjadi korban. Akhirnya dia ingin membalas dendam, ya. Yang ketiga, merasa iri, ada perasaan iri. Karena adanya kepopuleran atau kelebihan oleh orang lain. Yang keempat selanjutnya, pengaruh negatif dari media sosial atau game online. Nah, atau tontonan yang tidak sesuai umur karena mengikuti temannya atau karena mengikuti temannya. Di televisi itu kan ada tulisannya tuh, untuk dewasa, untuk anak-anak biasanya 13+. Ada nggak? Kalau di televisi itu ada itu tandanya anak-anak tulisannya. Jadi kalau kalian mau menonton televisi disesuaikan dengan usia kalian ya. Dampak bully. Dampak bully itu bisa menyebabkan rasa trauma. Rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada korban bully. Seperti misalnya penurunan akademis, sulitnya berkonsentrasi, penurunan prestasi, bahkan tingkat kehadiran di sekolah yang semakin lama semakin menurun. Karena apa? Dia takut untuk ke sekolah. Yang kedua, pergaulan sosial menjadi terganggu. Dia merasa minder, menjadi tertutup. Mungkin yang tadinya orangnya ceria, karena terlalu sering dibully, akhirnya menutup diri, ya, minder. Yang ketiga, terganggunya fisik. Ini yang mudah sekali dilihat, ya. Pasti kalau orang mendapatkan bully secara fisik pasti terlihat adanya luka, ya, cedera, ya. Kemudian tertekan psikisnya, hilangnya kepercayaan diri, timbul rasa malu, merasa sendiri, kemudian ada perasaan takut untuk ke sekolah. Dan yang terakhir, nah ini yang lebih parah ini. Bahkan bully dapat berujung terenggutnya nyawa seseorang. Karena apa? Karena apa? Mentalnya menjadi down, ya kan? Bully juga dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Terus, langkah apa yang dapat kalian lakukan jika dibully? Ada yang bisa menyebutkan? Bisa dibacakan? Nih, Faiz mungkin silahkan dibacakan 1-3, Faiz. Langkah jika kamu dibully, apa yang kamu lakukan? Tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Oke. Bersikap tenang saat ada yang membuli. Ya. Simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum.
khususnya untuk cyberbullying. Oke. Lakukan perlawanan dengan berteriak, lari, dengan tindakan mencari pertolongan, Ya. berbicara, dan laporkanlah. Berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Oke, ini langkah-langkah yang bisa kalian lakukan jika kalian mendapatkan pembulian dari seseorang. Yang pertama harus percaya diri. Jadi kalau kalian dibully, jangan tunjukkan rasa ketakutanmu. Semakin kamu takut, semakin yang membuli rasanya senang. Ya enggak? Pasti dia makin senang, malah makin menjadi melakukan pembulian kepadamu. Kemudian bersikap tenang, jadi tenang. Walaupun mungkin di dalam hatimu emosi, tapi tunjukkan rasa tenangmu. Biar dia tahu, oh iya ternyata dia nggak apa-apa ya kalau dibully, ya. Kemudian yang ketiga, ini simpan semua bukti bully yang kamu laporkan dan bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbully. Kemudian lakukan perlawanan dengan cara berteriak, lari, atau dengan tindakan mencari pertolongan. Untuk poin keempat, bukan berarti kita takut, ya, tapi kita mencari pertolongan. Terus, terutama yang keempat ini, kalau kalian melihat ada yang melakukan pembulian, segera laporkan, ya, kepada siapa kalau di sekolah? Kepada guru atau kepala sekolah atau orang yang kalian percayai. Tapi orang dewasa ya. Selanjutnya, langkah jika kamu melihat pembulian. Apa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan? Boleh Adel, bacakan Adel. Jangan diam atau ikut-ikutan, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Jadikan korban sebagai teman dan dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Ya. Gunakan HP untuk meminta bantuan. Berbicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian kepada pelaku. Ya. Laporkan kepada pihak yang berkait. Oke, ini tadi langkah-langkah yang kamu lakukan jika melihat pembulian. Gunakan HP untuk meminta bantuan, bukan untuk memotret, memvideo, terus disebarluaskan ya, bukan seperti itu sebenarnya. Nah, ini hukuman bagi pelaku pembuli. Sebenarnya nih berat ya hukumannya, berat enggak? Berat. Siapa yang mau jadi pembuli di sini? Nggak ada ya? Ya, kalau ada yang mau jadi pembuli, lihat ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ada di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan ketentuan pidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak berapa itu? 72 juta rupiah. Nolnya banyak ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Oke, Ibu lanjutkan ya. Sekarang Ibu akan memberikan puzzle. Ini kelompok 1 kita bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini kelompok 1, boleh nanti balik ke temannya ya. Ini puzzle-nya, ini ada pertanyaannya. Nanti jawabannya boleh di bawah aja ya. Kelompok 2, ini puzzle-nya, ini pertanyaannya. Ini kelompok 3,
Puzzle-nya ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Nih, lemnya boleh dibuka si amplop. Isinya bukan bukan duit ya. Silakan dibuka. Nih lemnya boleh ditempel. Sesuaikan dengan gambar. Pernah bermain puzzle? Pernah. Pasti bisa ya caranya ya. Ya, nanti tugas kalian menempelkan ya puzzle-nya di dalam kertas yang sudah tersedia. Kemudian di sini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Boleh kursinya dibalik boleh? Biar kita kerja sama-sama ya. Boleh dibalik. Ayo dibalik ke belakang. Silakan dibalik ke belakang. Boleh bergabung sini. Boleh gabung. Angkat kursinya boleh. Yuk. Sini pindah Putra. Untuk pengerjaan soalnya nanti langsung dijawab aja di bawah sini ya. Silakan dikerjakan. Ayo kerja sama dengan temannya. Sini, dekat-dekat sini. Sini dekat-dekat sini. Dekat-dekat. Dekat-dekat sini. Dekat sini. Nah, biar dia ikut juga. Ayo. Bantu temannya. Ayo, Putra dekat Put. Dilem ya. Siapa yang duluan selesai ada reward dari ibu. Wah, cepat-cepatan nih. Ibu kasih waktu 5 menit ya, betul ditempel 5 menit ya. Ayo kerjasama. Yang lain bisa sambil dikerjakan ininya. Ya, sambil dikerjain ya. Ada temennya yang itu, ada yang itu. Ini sambil dikerjakan yang ini ya, KPD-nya ya, ambil diskusi ya. Ada yang nempel itu, ada yang ngerjain ini. Ayo sama-sama. Ya, ada yang sambil ngerjakan. Ini sambil dikerjakan di sini ya. Ini cuma boleh bisik juga kan? Ya, ini boleh bisik juga. Ini kan ditendang ya, ya kan? Sambil dikerjakan ya, lembar kerjanya sambil dikerjain ya. Masuk jenis budi apa ini? Body signing. Apa namanya? Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Ya, boleh. Ini termasuk bully apa namanya yang begini? Lewat media sosial. Apa namanya tadi? Nah, apa tadi ayo? Tulis. Ya, nggak apa-apa tulis saja. Walaupun jawab tulisannya nggak tepat nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. Misalnya ada 2 bullying di sini harus ditulis dua-duanya. Ini kan satu aja nih. Ini apa? Apa dia ngapain? Dia berkelompok, dia sendiri. Jadi apa namanya? Bully apa? Ini temannya berkelompok di sini. Dia kok nggak ditemanin? Bully apa namanya? Bully apa? Itu saya dibully. Itu kalau media sosial. Kalau ini Tiga ini saya apa?
Bully Siap. Nah. Oke. Kelompok 1 ya, sudah selesai. Boleh diperlihatkan hasilnya ke temannya. Ya, boleh dilihatkan. Diangkat aja, dilihat. Nah, itu punya temannya ya. Oke. Sambil dikerjain KPD-nya ya. Ini ada reward sedikit dari Ibu. Mudahan bermanfaat ya. Ya, sama-sama. Yang lain? Juara 2 dapat selamat. Juara 1 dapat apa? Ayo. Ayo, udah selesai lembar kerjanya? Kamu bisa? Kan tadi lagi nggak play. Mungkin bisa diberikan dukungan kah? Ya. Diberikan dukungan biar dia tidak merasa minder. Biar dia bisa percaya diri, ya kan? Mudah. Solusi untuk menjaga agar tidak mau 2, 3, 1 boleh. Udah? Oke. Boleh diperlihatkan hasil puzzle-nya. Oke. Sudah ya? Belum? Dua-duanya sudah, oke. Ya, boleh tulis nama kelompoknya. Sama. Sama. Jumlahnya, potongannya sama. Oke. Boleh maju ke depan. Perwakilan satu kelompok, ya. Dari kelompok 2 mungkin silakan maju mempresentasikan hasil lembar kerja yang sudah didiskusikan bersama temannya. Ayo, siapa yang mau maju? Boleh berdua. Kertasnya di bawah ya. Kertas itunya di bawah. Nah, biar diperlihatkan ke teman-temannya. Itu boleh oh, belum selesai ya. Nih. Yuk, pegang. Sini. Oke, perhatikan ya. Ini hasil, ini dulu dibaca ya. Hasil diskusi dari kelompok 2. Oke. Ada pertanyaannya, sebutkan, bacakan pertanyaan, 2 jawabannya ya. Termasuk jenis apakah bullying di atas? Bullying di atas termasuk bullying fisik. Apa faktor penyebab bullying di atas? Karena badannya yang begitu besar. Dampak bagi korban bullying di atas, tidak percaya diri, membuat mental menjadi down. Solusi jika melihat teman kita dibully seperti di atas, memberikan dukungan agar lebih percaya diri. Ya, oke. Tadi tentang bully Fisik. fisik. Bisa diperlihatkan gambarnya?
Nih, ya ini bullying fisik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Yuk, siapa yang mau tanya? Oke, Ayu mungkin mau bertanya, silahkan. Setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2, ada pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Menurut kalian bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, silakan dijawab untuk pertanyaan dari temannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut kami ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berupa edukasi tentang bahaya bullying sejak dini. Yang kedua, membangun lingkungan yang sehat dengan menciptakan suasana yang saling menghormati. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban. Yang keempat, memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku. Mungkin itu saja dari kami. Selamat pagi. Pagi, oke. Kita kasih aplaus dulu ke temannya. Oke, silahkan. Terima kasih ya. Oke. Tadi sudah dibuatkan puzzle, sudah mengerjakan puzzle, kemudian sudah mengerjakan lembar kerja. Sekarang nanti Ibu kasih tugas ke kalian buat poster kah atau slogan. Nanti kalian tentang pembulian ya. Nanti kalian bisa kirim atau share di media sosial kalian. Bisa? Bisa? Oke. Ya, setelah pembelajaran ini, apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bully dan sebagainya. Apa yang kamu terima tadi? Menurutmu? Apa itu bully? Terus tuh dampaknya seperti apa? Bullying fisik dan cyberbullying. Oke. Dampak dapat menimbulkan korban merasa trauma dan tidak percaya diri. Oke, itu tadi dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pembulian. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, bagaimana setelah mendapatkan pembelajaran dari Ibu? Apa kesan-kesan yang kalian dapatkan? Apa? Boleh, Rehan? Senang. Sangat senang. Senang kenapa, Rehan? Karena sudah mengetahui Tentang bullying. pembelajaran tentang bully. Oke. Sudah tahu ya, setelah ini mungkin kalian bisa menghindari terjadinya pembulian. Ataupun misalnya ada temannya yang melakukan pembulian, kalian bisa memberikan masukan ya, agar pembulian tersebut tidak dilakukan. Oke, mungkin sampai sini materi dari Ibu. Minta tolong Ibu, setelah ini kembalikan kursinya seperti semula, dikembalikan di hadapannya. Ayo, kembalikan hadapannya ini. Hadapannya ke sini ya, kembali seperti yang tadi tuh ya. Oke, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.